Coba Google ya. Kuda Trojan itu adalah bagaimana di zaman Yunani dulu itu dimasukkan sebuah bangunan yang isinya adalah pasukan itu untuk menyusup dan menghancurkan dari dalam. Itu adalah konsep kuda Trojan. Jadi, pelajaran buat Indonesia, infiltrasi itu sabar dan berlapis, dibangun bertahun-tahun sebelum akhirnya dipanen. Satu aja kebocoran di lokasi rapat atau lokasi orang, ya, data itu bisa berakibat fatal, dan kita sudah pelajari dari yang terjadi di Iran, ya. Jadi dari sinilah kita tahu bahwa kenapa spionase ini sangat berbahaya. Nah, kita lihat juga di tahun 2009 sampai 2014 terjadi drama gila-gilaan di mana Australia sadap pembicaraan telepon SBY ini meledak waktu itu, ya. Dan ini undang-undang spionase ini sebenarnya harus dilakukan. Kita lihat kronologi kasus 2009, penyadapan dilakukan. Targetnya siapa? Presiden, ibu negara, kemudian lingkaran menteri inti. 2013 itu baru terbongkar. Indonesia menarik duta besar dari Australia dan membekukan sejumlah kerjasama. Itu pada saat 2013. Dan di 2014 lahir Kode Etik Intelijen Bilateral RI Australia, terjadi kesepakatan baru. Tapi kalau Anda perhatikan selama 4 tahun informasi apa yang sudah bocor dari tangan Indonesia ke Australia. Kita tahu konsepnya. Kita tahu cerita daripada Edward Snowden. Ini merupakan whistleblower dari National Security Agent dari USA, membocorkan dokumen rahasia NSA yang membuka fakta pengawasan global termasuk terhadap pemimpin negara sahabat. Artinya, spionase itu sudah dijalankan dari zaman dulu. Jadi kalau misalnya Anda bicara bahwa wah, presiden kita halu ngurusin asing lah, apalah segala macam, berarti Anda belum memahami ini. Dan rata-rata yang komen-komen ini kan Gen Z semua, dimana pada tahun 2009 dan 2014 mereka mungkin masih TK atau SD gitu ya. Tapi ini sudah terjadi di negara kita. Jadi ini merupakan tambahan edukasi buat kalian. Yang namanya kejahatan spionase antar negara itu sudah diakui dan dibocorkan oleh Snowden sebenarnya. Dan ada filmnya, silakan nanti Anda bisa perhatikan. Nah, 4 sektor yang paling sering dibidik bisa jadi dibuat yang namanya para spionase ini. Mereka meng-hire orang-orang lokal untuk memancing, bribing, ya, supaya terjadi kebijakan-kebijakan yang bisa diselewengkan, termasuk menggemboskan presiden dari jajaran ring satunya bahkan, ya. Jadi ring satu ini justru disusupi, membuat presiden seakan-akan bodoh, seakan-akan presiden ini tidak kompeten, dibenci masyarakatnya, dan akhirnya rontok semuanya. Yang terakhir adalah infrastruktur data nasional, menguasai data sama dan menguasai peta kekuatan sebuah bangsa, diambil semua datanya, dihack, dan ini merupakan 4 pilar spionase yang saya bisa jabarkan kepada Anda. Jadi fokus ke mana?